Buat Bapak Ibu, saudara-saudara, warga jemaat GPIB Siloam Pontianak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali memasuki dan membuka kembali gedung gereja kita untuk beribadah di hari Minggu pada bulan Juli tahun 2020. Adapun untuk memasuki tatanan kenormalan yang baru, perlu mempersiapkan diri kita dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan arahan pemerintah, arahan Majelis Sinode GPIB untuk protokoler kesehatan ataupun protokoler dalam penanganan pandemi COVID-19. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian seluruh warga jemaat GPIB Siloam Pontianak atau merupakan kewajiban warga jemaat GPIB Siloam Pontianak. Yang pertama, untuk kita ketahui bersama, hanya usia dari 17 tahun sampai 50 tahun adalah usia yang diperbolehkan untuk mengikuti ibadah di GPIB Siloam Pontianak. Khusus bagi para presbiter yang bertugas dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara, untuk anak-anak, pelayanan anak maupun persekutuan teruna PAPT, juga perhatian bagi ibu hamil dan ibu menyusui serta warga jemaat yang mempunyai penyakit bawaan beresiko tinggi terpapar COVID-19 seperti demam, batuk, flu, pilek, bahkan juga penyakit yang berkenaan dengan kelemahan imunitas tubuh, penyakit kanker, penyakit jantung, diabetes maupun juga tekanan darah tinggi, disarankan untuk mengikuti ibadah secara daring atau secara online. Yang ketiga, tubuh dalam kondisi sehat, hanya suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius yang diperbolehkan untuk beribadah di gedung gereja. Jika pengukuran suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, jemaat diminta untuk pulang dan beribadah dari rumah. Juga berlaku bagi para presbiter yang bertugas. Yang keempat, warga jemaat wajib menggunakan masker. Baik masker yang kita lihat ini secara medis, masker medis, maupun juga masker kain. Atau tambahan face shield seperti ini. Selama mengikuti kegiatan peribadahan, presbiter yang bertugas wajib menggunakan masker dan face shield. Yang kelima, wajib mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan dan ikuti garis antri untuk mencuci tangan, sehingga tidak nampak kita berkerumun secara bergantian, kita tertib. Tidak diperkenankan juga kontak fisik, itu yang keenam, seperti bersalaman atau berjabat tangan, bahkan berpelukan. Gunakan salam secara namaste. Kita kepalkan tangan seperti ini. Dapat menggunakan salam dengan tangan kanan ditempel di dada kiri, sambil sedikit membungkuk. Yang ketujuh, wajib juga bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah untuk mengisi buku kehadiran ibadah atau scan secara QR formulir kehadiran ibadah dan wajib diisi semua. Data ini diperlukan untuk kontak tracing jika diperlukan di kemudian hari. Yang kedelapan, wajib duduk sesuai nomor tempat duduk yang sudah diberikan oleh Satgas. Tidak diperkenankan bertukar nomor atau pindah tempat duduk. Dimohon menjaga jarak dalam ruang ibadah minimal 1 meter, jangan berdekatan. Yang kesembilan, membawa botol minuman sendiri, termasuk Alkitab. Hindari untuk saling meminjamkan barang-barang. Yang ke-10, menghindari
berdiam lama di area gedung gereja bersama-sama selain pada waktu peribadahan berlangsung. Selalu memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan tatanan yang diberlakukan. Demikian beberapa hal yang menjadi kewajiban warga jemaat GPB Siloam Pontianak untuk kita mengikuti dalam kepatuhan, dalam kesetiaan, sampai terus kita bergumul dalam doa agar pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Kita berdoa untuk setiap instansi yang terkait dalam menangani percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini. Dan doa kita semua, kita yakin dan percaya, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan Roh Kudus yang menyertai gereja akan memberkati dan membuat pandemi ini segera berlalu dan kita kembali dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Sekian arahan dan penegasan dari saya sebagai pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Siloam Pontianak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Martin Koilmo. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nas pembimbing dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 31 sampai 32. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang telah kami lalui. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, menyembah dan memuji kemuliaan nama-Mu. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah yang kami lakukan, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di dalam pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu saja ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia-Mu dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sehingga melalui kami, ada banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagai rasa rindu
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Alkitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Kita akan membaca secara silih berganti. Kitab Hakim-Hakim pasal kedua ayat 6 sampai 16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan pada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya. Tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat ya Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ini hari pertama kita bisa beribadah lagi di
di gedung gereja. Nah, tentu kita semua bersyukur, tapi situasinya tidak seperti yang kemarin-kemarin ya. Kalau Bapak Ibu duduknya berdampingan, berdempet-dempetan, kali ini tidak lagi ya, karena situasi kita berbeda. Tetapi tidak mengurangi, nah ini ya, tidak mengurangi iman kita, tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi rasa syukur kita ya kepada Tuhan untuk datang mencari Tuhan di setiap waktu kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, biasanya kadang-kadang tuh orang berpikir begini, kalau ayahnya seorang yang sangat baik, ya, dikenal oleh semua orang bahwa bapak itu atau ayah itu sangat baik dalam kehidupannya, pasti kebanyakan orang berpemahaman pasti anaknya ya atau cucunya juga nanti pasti akan melakukan hal yang baik ya, seperti yang diteladankan oleh orang tuanya. Nah, itu pasti kita semua berpikir demikian. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, kadang-kadang ada juga hal yang berbeda ya. Ketika melihat orang tua itu adalah seorang yang baik, dikenal baik, bisa saja juga dikatakan dia seorang pelayan, tapi terkadang anaknya atau cucunya atau keluarganya itu tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pendahulu mereka, orang tua mereka atau kakek mereka. Mengapa demikian? Nah, ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan kan, karena banyak pengalaman yang Pak Pendeta lihat sendiri misalnya ya, seorang pelayan Tuhan, ya, seorang pendeta misalnya ya, yang bagi pandangan kita sebagai orang percaya tentu dia orang yang sangat kita hormati gitu ya, orang yang memberikan kita pelajaran yang baik, orang yang mengarahkan kehidupan kita ya. Namun kadang-kadang berbeda dengan penerusnya, ada yang penerusnya kemudian berlaku berbeda dari ayahnya. Contoh cerita di tempat Pak Pendeta melayani ya, gereja-gereja sekitar tempat Pak Pendeta melayani, ada seorang anak pendeta itu karena entah apa yang dialami dia, karena begitu bebalnya barangkali hidupnya, dia membakar rumah pendeta ya, tempat ayahnya tinggal itu untuk berpelayanan, dibakar dia. Nah, itu. Jadi saya pun mendengar cerita itu jadi kaget gitu. Wah, kenapa begini gitu ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pertanyaan ini Pak Pendeta jadikan sebuah pendahuluan untuk masuk dalam firman Tuhan kita pada hari ini, berbicara tentang Yosua ya, berbicara tentang hakim-hakim di Israel yang pada saat itu sedang dipimpin oleh Yosua. Nah, jadi Yosua adalah pemimpin Israel yang sangat terkenal, yang sangat setia, yang sangat baik ya, memimpin bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Dia sangat disenangi, Musa senang sama dia, Tuhan memilih Yosua. Nah, jadi mereka sudah memasuki tanah perjanjian. Lalu kalau kita lihat di situ Bapak Ibu kekasih Tuhan, di ayat 6 dan ayat 7 misalnya, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Nah, jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika Yosua masih hadir, ketika Yosua masih hidup, bangsa Israel melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, ya, karena mereka adalah bangsa Israel yang kemudian sudah merasakan bagaimana Tuhan Allah menolong mereka ketika keluar dari Mesir, ketika mereka dibebaskan dari Mesir. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang membuat orang Israel itu bersyukur dan menjalani hari kehidupannya itu dengan beribadah dan juga dengan setia kepada Tuhan. Jadi sungguh indah sekali ya, bangsa Israel pada waktu itu mereka bersama-sama, mereka memuliakan nama Tuhan,
mereka memuji nama Tuhan, mereka saling mengasihi. Yang terjadi demikian. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, tahukah kita setelah Yosua mati, yang terjadi adalah apa? Bangsa Israel, anak-anak mereka, ya, cucu-cucu mereka yang kemudian terlahir di waktu berikutnya itu berbeda, tidak sama dengan pendahulu mereka. Seperti Yosua, seperti tua-tua orang Israel pada waktu itu, mereka sangat berbeda. Ya, mereka tidak mengenal Tuhan. Kita lihat di ayat 10, di situ dikatakan begini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang, maksudnya meninggal, ya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, menjadi penerus Israel juga, ya, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, anak-anak cucu-cucu yang kemudian terlahir berikutnya itu mereka sudah tidak mengenal Tuhan. Mereka sudah tidak menyembah Tuhan. Mengapa? Karena mereka hidup di konteks situasi sosial dan politik dan juga agama yang berbeda pada waktu itu. Ya, kalau kita lihat, memang kadang-kadang kita pasti mengatakan bahwa Yosua itu dan angkatan Yosua pada waktu itu beribadah kepada Tuhan karena mereka merasakan langsung, ya, merasakan langsung penyertaan Tuhan, sehingga semangatnya itu, rasa syukurnya kepada Tuhan itu masih ada. Sementara anak-anak atau cucu-cucu ini kan sudah tidak lagi, mereka tinggal menikmati tanah Kanaan. Yang harusnya mereka pahami bahwa apa yang kita nikmati ini pada dahulu kala itu belum kita nikmati, tidak ada. Ini pemberian dari Tuhan. Tapi yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan, anak-anak ini, penerus-penerus yang baru ini, angkatan-angkatan yang lain ini kemudian melupakan Tuhan. Kan kadang-kadang Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita lihat ini seperti keluarga gitu, ya, seperti ayah gitu, atau seperti ibu yang kemudian memberikan pesan kepada anak-anaknya, nak, ketika kelak nanti engkau besar, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, ya. Hargailah kehidupan, syukurilah apa yang engkau dapatkan, karena dahulu Bapak ketika hidup tidak seperti ini misalnya. Hidup Bapak ketika ketika masih muda itu penuh perjuangan untuk bisa sampai pada hari ini. Nah, biasanya kan pesannya begitu. Mengapa si bapak atau si ibu ini ngomong demikian? Karena dia rasakan asam pahit manisnya kehidupan. Sehingga ada alasan dia untuk memberikan pesan, memberikan wejangan, ya, kepada anak-anak, supaya kelak mereka menjalani kehidupannya dengan baik, dengan bersyukur, dengan bersemangat, tidak lupa diri, dan khususnya tidak lupa Tuhan, kira-kira begitu. Tapi yang terjadi biasanya kan Bapak Ibu kasih Tuhan, yang tadi lagi Pak Pendeta katakan, anak-anak kita misalnya, ya, yang sudah hidup di dalam kehidupan yang modern, mereka banyak mengalami hal-hal yang tidak mengalami hal-hal yang tidak dirasakan oleh orang tua dulu misalnya. Mereka hidup di zaman yang enak misalnya. Yang mereka lakukan adalah, ya, situasi enak ini kadang-kadang situasi nyaman, zona nyaman ini kan kadang-kadang membuat manusia itu lupa akan hal-hal yang baik gitu, ya. Dia lebih fokus kepada dirinya sendiri, dia lebih fokus kepada keinginannya, dan kemudian akhirnya apa? Melupakan Tuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh ayat 10, ya. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka melihat apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka hadir dan menjadi sama dengan dunia. Mengapa Pak Pendeta katakan menjadi sama dengan dunia? Karena Bapak Ibu kasih Tuhan, angkatan Israel yang kemudian ini, mereka itu ikut menjadi sama dengan bangsa-bangsa sekitar. Maksudnya mereka hidup menyembah Allah-Allah lain, ya, menyembah Baal dan para Asitoret. Nah, ini yang terjadi. Mengapa demikian? Apakah Yosua salah? Apakah para tua-tua Israel salah misalnya? Atau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak-anak itu
hidupnya tidak takut akan Tuhan, atau kalau Bapak Ibu punya anak-anak dan cucu-cucu itu hidupnya melupakan Tuhan, apa yang salah? Apakah kita salah gitu ya? Nah, ini kadang-kadang menjadi pertanyaan yang sukar dan sulit juga untuk kita jawab, karena Yosua sendiri pun ya mengalami penerus bangsa Israel. Akhirnya tentu kalau kita mau tanya sama Yosua, pasti Yosua berharap mudah-mudahan ya bangsa Israel ke depan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengingat Tuhan di setiap waktu kehidupannya. Itu harapan Yosua, baru dia meninggal gitu ya. Tapi ketika dia meninggal yang terjadi tidak demikian. Bapak Ibu dan saya tentu juga akan berharap begitu sama penerus kita misalnya, sama anak-anak kita atau gereja ini. Kita harapkan, kita taruh harapan gereja ini sama anak-anak yang hari ini barangkali akan kita sidi ya, 10-15 tahun ke depan mereka yang akan menjadi majelis. Tapi kira-kira kalau kita dengar salib yang mereka pikul itu akhirnya mereka tinggalkan, tentu kita sedih juga ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, tema hari ini adalah setiap generasi berbeda. Berbeda maksudnya berbeda situasinya, berbeda tantangannya, dan berbeda sikap mereka untuk menghadapinya. Yang cenderung terjadi karena kita manusia, kadang-kadang kita lebih mengikuti keinginan kita, sehingga kita terjebak dan jatuh dan melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang sering terjadi. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, namun ada hal penting yang kitab Hakim-Hakim ini ingin sampaikan bagi kita semua. Apa itu? Bapak Ibu kasih Tuhan, memang setiap generasi berbeda. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini bagi kita adalah setiap kita harus membuat diri kita menjadi alat di tangan Tuhan. Harus membuat diri kita ini terbuka supaya Tuhan hadir dan mau memakai kita. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita, apapun tantangan kita. Kan intinya di situ. Kalau dulu orang tua kita pergi bergereja menggunakan kaki, jalan kaki atau naik sepeda, sekarang anak-anak kita naik motor, naik mobil misalnya. Sebentar saja sudah sampai gitu. Tapi apakah itu menjadi alasan untuk kita tidak datang bergereja? Oh bukan. Situasi, kondisi, lingkungan, masalah teknis tidak menurunkan semangat kita untuk mencari Tuhan ya. Tetapi bagaimana setiap angkatan yang berbeda dengan situasi kondisi yang berbeda ini tetap bisa menemukan cara untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Yang pertama adalah hati kita. Nah, ini hatinya ini kalau sudah betul-betul mau mengikut Tuhan, apapun tantangannya, apapun situasinya, dengan generasi yang terus berubah, berbeda di setiap zaman, kita tetap datang dan mencari Tuhan. Nah kalau hari ini yang beribadah Pak Pendeta cuma bisa hitung jari. Kalau Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat gereja, ini kan kita sebut gereja. Zaman Rasul Paulus dulu, lebih sulit tantangannya, bukan COVID tantangannya, bukan. Kerajaan Romawi, yang kalau menengok orang Kristen datang beribadah ditangkap dan dihabisi. Itu tantangan lebih berat lagi. Sehingga apa yang orang Kristen lakukan, mereka tidak berhenti beribadah. Mereka beribadah di sinagoge. Sinagoge itu ruangan bawah tanah yang mereka gali, lalu mereka beribadah di situ. Nah, jadi kalau kita lihat lagi Bapak Ibu Tuhan, setiap generasi tantangan berbeda. Yosua tantangannya berbeda, Paulus tantangannya berbeda. Hari ini gereja, seluruh dunia gereja di tahun 2020 tantangan kita berbeda. Wabah penyakit virus corona. Nah, sehingga membuat kita ya situasi kita seperti inilah sekarang, semua pakai masker, semua pakai penutup ya. Tapi makanya Pak Pendeta tadi pesan sama kita, ini tidak membuat iman kita, tidak membuat kita itu berhenti untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kemarin kita sempat tidak beribadah di gedung gereja ini, kan kita tetap bisa beribadah di rumah. Rumah itu adalah gereja kecil, gereja mini. Eklesiola, jadi gereja kecil, gereja mini di mana ada bapak, ada ibu dan ada anak yang setiap minggu kita beribadah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kekasih Tuhan mengatakan bahwa saya adalah keluarga Kristen, maka Bapak Ibu adalah gereja mini.
Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hidup di zaman yang sekarang ini. Berbeda dengan generasi Yosua, berbeda dengan tantangannya, berbeda dengan generasi Paulus dan tantangannya. Kita sekarang menghadapi tantangan yang sangat baru ya. Dan bukan cuma gereja ya, seluruh umat manusia merasakannya. Terhenti sejenak melakukan rutinitas-rutinitas yang biasa kita lakukan, bukan saja pekerjaan ya, tapi juga ibadah. Persekutuan ibadah juga terhenti. Nah, tapi Bapak kasih Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita, apapun tantangannya, apapun persoalannya, di setiap zaman yang kita lalui, jangan pernah bimbang dan jangan pernah takut. Tuhan tetap akan menolong kita. Ya. Kita melihat memang orang Israel itu angkatan yang lahir kemudian melupakan Tuhan ya. Tapi Tuhan tetap memperhatikan mereka. Tuhan membangkitkan hakim-hakim ya. Tuhan membangkitkan pemimpin yang akan memimpin orang Israel dan membawa mereka pada keselamatan. Nah, kita lihat di ayat 16. Tuhan katakan begini, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, gereja, misalnya seperti Pak Pendeta kemarin di Bajem dan Pos, menghadapi situasi ini agak berbeda juga gitu ya. Wah, ini bagaimana ya? Seperti apa dan bagaimana ya gitu. Akhirnya kemudian Pak Pendeta karyakan beberapa pemuda. Nah, harapannya bahwa pemuda-pemuda ini bisa kita pakai dalam hal multimedia. Jadi mereka kita bisa pakai untuk jadi teknisi agar ibadah itu walaupun tidak dilakukan secara bersama ya, tapi bisa direkam dan di-share gitu. Berarti ibadah tetap berjalan. Iman jemaat kita tetap tuntun. Ya, pemahaman iman jemaat kita tetap arahkan. Kita tetap isi mereka, rohani mereka dengan kebenaran firman Tuhan supaya mereka tidak melupakan Tuhan di tantangan kehidupan yang sedang kita alami. Nah, jadi ada hal positif di dalamnya ya. Anak-anak kita fungsikan akhirnya. Yang dulu multimedia tidak banyak yang tahu, sekarang semua banyak menggunakan multimedia. Ya, gereja menggunakan penerus kita, seorang anak-anak muda yang kita mau pakai bakatnya, yang kita mau pakai kemampuannya untuk menunjang pelayanan gereja. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Bapak Pendeta mau mengatakan wabah penyakit virus corona ini tantangan kita semua, tapi jangan mengurangi semangat iman dan percaya kita kepada Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu, ini rasa syukur yang sungguh luar biasa. Walaupun tidak semua kita bisa hadir, tapi lewat hari ini firman Tuhan menguatkan kita, memberikan kita semangat ya, bahwa Tuhan selalu hadir dan menolong kita dengan cara dan rencananya. Bagaimana Tuhan membangkitkan para hakim-hakim bagi orang Israel untuk memimpin mereka, maka Tuhan juga akan memakai setiap kita yang ada dalam persekutuan ini, dalam gereja kita ini, untuk bersama-sama kita tetap beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, tantangan setiap zaman kita berbeda, tetapi bukan itu yang kita harus lihat dan kita jadikan persoalan ya. Tetapi tantangan itu kemudian sebenarnya mau mengoreksi diri kita. Bagaimana saya dengan Tuhan, kan itu persoalannya di situ. Jangan melihat tantangan, tetapi bagaimana melihat diri saya, bagaimana saya bisa mengcounter tantangan ini, dan saya hadir sebagai orang yang lebih dewasa, ya, lebih semangat itu, ya. Dan hadir sebagai seorang pemenang. Seperti Israel mengalahkan musuh-musuhnya, ya, kita juga bisa hadir mengalahkan musuh kita. Musuh kita ya. Wabah penyakit yang kita sedang hadapi ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan hari ini menguatkan Bapak Ibu dan saya sebagai gereja. Walaupun karena situasi dan kondisi membuat kita tidak bisa bertemu secara keseluruhan, tetapi biarlah firman Tuhan ini menjadi penuntun yang baik bagi kita. Yang pertama-tama adalah bagaimana hati kita ya. Hati kita tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi kalau walaupun Bapak Ibu kasih Tuhan, walaupun ibadahnya cuma rekaman,
tetapi itu tetap ibadah. Kan kadang-kadang ada orang karena ibadah itu rekaman jadi sedikit berbeda melihatnya gitu. Mereka merasa kalau ibadah itu ya harus di gereja. Ya memang betul. Tapi karena situasi dan kondisi yang membuat kita harus beribadah melihat video rekaman. Ada beberapa orang tidak nyaman Pak Pendeta dan segala macam. Nah itulah tantangannya ya. Ya tapi Pak Pendeta mengatakan kalau cuma video apakah kita berhenti beribadah? Tidak ya. Nah, jadi video itu juga menjadi alat. Nah, seperti Alkitab ini kan menjadi alat untuk memberikan kita pesan-pesan teks-teks tentang firman Tuhan. Nah, video itu juga seperti itu kira-kira ya. Jadi simbol, jadi pesan di mana kita Bapak Ibu dan saya bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan dianggap sepele. Cuma ibadah itu kok tidak ada Roh Kudusnya dan segala macam, tidak. Ya. Jadi kembali kepada diri kita lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli agar menguatkan pengakuan dan janji saudara-saudara ini. Mari dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dari Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa dalam persekutuan ibadah pada saat ini kami bersama boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun tersimpan dalam hati dan pikiran kami untuk kami menjalani hari-hari kehidupan ini dalam kesetiaan dan juga hidup takut akan Tuhan. Ya Tuhan, tentu setiap generasi
dalam gereja kami berbeda kehidupan, berbeda tantangan. Namun biarlah ya Tuhan kami mau belajar tetap hidup takut akan Tuhan, sehingga ketika kami menghadapi tantangan dalam situasi yang berbeda, tidak membuat iman kami pudar kepada Tuhan, tetapi membuat hati dan pikiran kami semata-mata tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi setiap keluarga, bagi setiap ayah dan ibu yang kemudian mengarahkan kehidupan anak-anaknya, cucu-cucu mereka, agar juga kelak hidup takut akan Tuhan. Biarlah senantiasa ya Tuhan, apa yang kami perbuat ini Tuhan berkati, lalu membuat penerus kami, angkatan-angkatan di kehidupan kami yang kemudian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan di setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa bagi warga jemaat Tuhan di GBB Siloam Pontianak, kami yang boleh hadir bersama dalam persekutuan ibadah pada saat ini, ataupun kami yang tinggal di rumah beribadah melalui rekaman video yang ada. Ya Tuhan, walaupun situasi dan kondisi membuat kami beribadah di rumah, tetapi kasih dan setia Tuhan, rahmat serta berkat Tuhan tidak pernah berkekurangan dalam kehidupan setiap warga jemaat-Mu, sehingga kasih Tuhan, sukacita Tuhan tetap mereka rasakan dan mereka tetap hidup di dalam rasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa bagi gereja-Mu, GPIB, majelis sinode yang ada, seluruh diaken dan diaken penatua dan juga pendeta, biarlah senantiasa kami tetap setia melayani Tuhan di tengah-tengah kondisi tantangan yang sedang kami alami. Hamba juga berdoa bagi presbiter yang ada dalam gereja kami, diaken penatua dan juga setiap pendeta, biarlah kami tetap setia melayani Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan, memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemudian kami tetap boleh membimbing, mengarahkan kehidupan warga jemaat kami di tengah-tengah kondisi wabah penyakit virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bahwa hari ini ibadah pertama boleh kami laksanakan di dalam gedung gereja, di dalam rumah-Mu. Biarlah senantiasa semangat, sukacita itulah yang kemudian hidup dalam hati dan pikiran kami untuk kami bawa di tengah-tengah kehidupan kami, baik dalam keadaan susah maupun senang. Berkati kami yang boleh bertugas pada saat ini, baik sebagai operator, baik sebagai multimedia, baik sebagai pemain musik kantoria, ataupun sebagai diaken penatua dan juga pendeta. Biarlah apa yang kami perbuat ini juga kemudian tidak menjadi sia-sia, tetapi memuliakan nama Tuhan dan juga tetap membimbing iman jemaat agar mereka tetap setia dan hidup dalam takut akan Tuhan. Hamba berdoa bagi para pekerja dalam jemaat kami, baik sebagai pegawai, satpam, biarlah ya Tuhan mereka tetap diberkati, disertai oleh Tuhan, sehingga dalam kehidupannya, waktu, tenaga dan pikiran yang mereka miliki, mereka persembahkan bagi Tuhan lewat tugas-tugas tanggung jawab pelayanan mereka bagi gereja. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada di Bajem Tuah Petara di Sintang dan juga Pospelkes Eklesia Nangasilat, biarlah walaupun kami berjauhan satu dengan yang lainnya, namun kasih setia Tuhan tetap hadir, membimbing, menyertai setiap warga jemaat-Mu, sehingga tantangan ini tidak membuat kami semakin jauh dari Tuhan, tetapi membuat kami semakin melihat bagaimana kasih Tuhan boleh nyata dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang sakit oleh karena wabah penyakit ini, ataupun
bergumul karena tantangan dalam kehidupan, Tuhan tetap hadir, menuntun, menyertai dan menguatkan mereka, sehingga mereka tetap setia menjalani kehidupan di dalam pertolongan Tuhan. Begitu pula warga jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam kehidupannya, ataupun yang mendapatkan hal-hal baik itu pekerjaan, buah hati. Biarlah kami tidak lupa untuk mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah yang ada, mulai dari presiden sampai kepada tugas dan tanggung jawab bahagian yang terkecil dalam setiap masyarakat, tim Satgas COVID-19, TNI, Polri, setiap kami Tuhan mau pakai juga ya Tuhan untuk menyatakan kesejahteraan, keamanan bagi setiap warga masyarakat yang ada. Dan juga kebaikan dari bangsa kami boleh juga dirasakan oleh warga gereja yang ada di dalamnya. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami senantiasa di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa akan diedarkan 2 kantong. Kantong kedua akan digunakan untuk operasional Satgas Covid GPIB Jemaat Siloam Pontianak. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Mazmur 225 ayat 10 yang menyatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan nyanyi dari Gita Bakti 284 ayat 1 dan ayat yang ketiga setelah persembahan diedarkan. Tolong mereka yang
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 5 Juli 2020. Kami mohon perhatian warga jemaat untuk mendengarkan warta jemaat hari ini Minggu 5 Juli 2020 sebagai berikut. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Jika semua syarat telah dipenuhi dan tidak ada keberatan yang sah dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka akan diteguhkan dan diberkati perkawinan saudara-saudari di bawah ini. Hari Sabtu 11 Juli 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat di GPIB Jemaat Siloam Pontianak. Saudara Erik Christian Kelmas Kosu dengan saudari Estienne Viani Estienne. Pastoral dan persiapan perkawinan, Kamis 9 Juli 2020, pukul 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Emawati Y. Rumampuk Baule. Sektor pelayanan, sektor kota. Pindah alamat Pastori 2. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa Pastori 2 telah pindah alamat ke Jalan Ujung Pandang, Komplek Janur Asri nomor A15 Pontianak Kota. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Siloam Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 5 Juli sampai 11 Juli 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersukacita atas keberhasilan pendidikan, usaha, pekerjaan, dan lainnya. Sebagai informasi bahwa setelah pemberkatan, maksud kami setelah berkat doa berkat, jemaat dipersilakan untuk mengikuti prosesi keluar dari gereja dengan melakukan salam sesuai protokol COVID-19, salam namaste. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dengan
anak kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus